Halo sobat, kembali lagi dengan saya Chris di channel Shake Movies. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Silent tahun 2019. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita kita akan diperlihatkan beberapa orang yang sedang menggali di sebuah tempat tambang di kedalaman 300 meter dari dasar tanah. Ketika mereka berhasil melubangi ujung tambang yang mereka targetkan, tiba-tiba mereka diserang oleh gerombolan hewan yang seperti kelelawar. Kemudian di tempat lain kita diperkenalkan dengan gadis cantik yang bernama Ellie. Diceritakan Ellie mengalami gangguan pendengaran sejak 3 tahun yang lalu. Untungnya Ellie dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Meski begitu, ada saja beberapa teman sekolahnya yang kerap mengejek Ellie karena kekurangannya. Scene berpindah ke ayah Ellie yaitu Hook dan rekannya yang bernama Glenn. Mereka sedang berdiskusi untuk memperbaiki pipa saluran air yang rusak. Kemudian Hook ditelepon istrinya yang bernama Kelly. Kelly menjelaskan bahwa Ellie kembali dibully oleh temannya di sekolah lagi dan lagi. Karena Kelly khawatir itu akan mengganggu mentalnya. Kembali ke Ellie, dengan kekurangannya Ellie masih mempunyai seorang teman yang tidak memandang kekurangannya. Pria itu bernama Rob. Rob adalah satu-satunya teman yang menerima Ellie dan menyukainya. Ellie pun pulang dan disambut oleh keluarganya. Dan ini adalah adik Ellie yang bernama Jude, dan ini neneknya yang bernama Lynn. Bersyukur Ellie mempunyai keluarga yang baik dan harmonis. Meskipun keadaan Ellie seperti itu, mereka sangat menyayangi Ellie. Terlihat semua anggota keluarga Ellie bisa menggunakan bahasa isyarat, agar semuanya bisa berkomunikasi dengan Ellie. Semua terlihat damai dan baik-baik saja. Hingga di dini hari, tepat jam 3 pagi, Ellie dibangunkan oleh ibunya untuk berkumpul di ruang keluarga, karena ada sesuatu yang telah terjadi. Setelah berkumpul, mereka pun melihat kejadian mengerikan di siaran berita di televisi. Dari video amatir warga, salah satu video yang memperlihatkan banyak sekali mayat manusia yang tubuhnya hancur seperti dimangsa oleh hewan buas. Di video kedua memperlihatkan seorang wanita yang berada di jalan raya, memperlihatkan kondisi sekitarnya yang keos dan membuat tulisan pada sebuah kertas yang bertuliskan "Jangan membuat suara", yang ditujukan pada semua orang yang menonton video tersebut. Dan di video lainnya menunjukkan kejadian beberapa orang penambang diserang makhluk seperti kelelawar yang kita lihat di awal video tadi. Pemerintah sudah menurunkan pasukan dan meminta agar seluruh warganya tetap berada di rumahnya masing-masing untuk berlindung. Namun sebaliknya, menurut mereka berada di rumah adalah tempat yang berbahaya karena dekat perkotaan yang merupakan tempat yang bising dan itu berbahaya. Mereka sepakat untuk pergi ke tempat yang sepi dan minim suara seperti lembah dan pedesaan. Setelah mereka berkemas, mereka pun langsung berangkat. Di tempat lain, di sebuah kereta bawah tanah, terlihat semua orang yang berada di sana tampak bingung dan mencoba untuk tetap tenang. Namun suasana itu pun berubah saat seorang bayi tak berhenti menangis. Mereka pun mengusir ibu dan bayi tersebut untuk keluar dan membiarkan mereka berdua tewas dimakan hewan tersebut. Dan ini sangat waas sekali. Scene kembali ke keluarga Ellie. Terlihat Ellie dan keluarganya sedang dalam perjalanan ke arah utara. Di sana Ellie sedang video call dengan kekasihnya yaitu Rob. Rob bilang bahwa dia dan keluarganya tetap berada di rumahnya. Kemudian mereka pun berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bensin dan beristirahat sejenak. Saat Ellie mengantarkan anjingnya untuk kencing,
Tiba-tiba muncul seorang tidak dikenal yang langsung menodongkan senjata. Pria itu pun meminta ayah Ellie untuk menyerahkan kunci mobilnya. Tak lama kemudian, Glenn berhasil menembak kaki pria tersebut dan mereka pun langsung meninggalkannya sendirian. Saat di perjalanan, Ellie mencari informasi tentang makhluk tersebut. Diketahui makhluk itu bernama Peps, karena cara mereka bergerombol dalam memburu mangsanya. Diketahui juga makhluk tersebut tinggal dan terjebak di dalam gua sekitar ribuan tahun lamanya. Dan sekarang mereka bebas keluar dan memburu makhluk hidup apapun di sekitarnya. Tak lama kemudian, mobil mereka pun berhenti karena terjadi kemacetan yang sangat panjang. Karena tak ingin membuang waktu, mereka pun mencari jalan alternatif dan masuk ke sebuah hutan. Saat di hutan, Glenn mengalami kecelakaan karena menghindari gerombolan rusa yang melintas. Untungnya Glenn masih hidup, namun lukanya parah dan kakinya terjepit oleh mobil yang sudah ringsek. Hugh dan Kelly berusaha mengeluarkan Glenn dari dalam mobil. Namun sayang sekali hal itu sangatlah sulit untuk dilakukan. Satu-satunya jalan adalah mereka harus mencari alat pemotong besi. Dan juga sangat mustahil menghubungi ambulans saat kondisi kota sedang kacau seperti sekarang. Untuk berjaga-jaga, Glenn meminta Hugh untuk mengambilkan senjatanya. Glenn pun meminta mereka semua untuk pergi. Dan Hugh berjanji akan mencari bantuan untuk menyelamatkannya. Saat mereka akan pergi, tiba-tiba anjingnya menggonggong ke arah sesuatu. Begitu juga dengan Ellie yang merasakan sesuatu yang sedang mendekati ke arah mereka. Lalu Ellie dengan lantang meminta ayahnya untuk mematikan mesin mobilnya. Dan tiba-tiba mereka pun diserang oleh para Peps. Glenn yang mengetahui mereka dalam bahaya, berniat mengorbankan dirinya dengan menembakkan pistol di sekitarnya. Anjing yang dari tadi tak henti menggonggong terpaksa dikeluarkan karena dapat membahayakan mereka semua. Setelah beberapa saat, para Peps pun telah pergi. Namun masih ada satu Peps yang masih berjaga di sekitar mereka. Kemudian Hugh keluar untuk mencoba sesuatu dan menganalisa kondisi sekitar. Mengetahui keluarganya dalam bahaya, Hugh lalu melemparkan besi sejauh mungkin untuk memancing salah satu Peps yang hendak menyerang keluarganya. Setelah Hugh kembali ke dalam mobil, Hugh lalu menjelaskan bahwa para Peps adalah makhluk yang buta karena tidak memiliki mata dan hanya peka terhadap suara. Pada kondisi seperti ini, bahasa isyarat sangatlah dibutuhkan. Untungnya mereka semua sudah terbiasa menggunakan bahasa isyarat. Dan sekarang mereka harus mencari tempat berlindung seperti rumah sebelum waktu menjelang malam. Hugh kemudian menyuruh semuanya untuk mengemas barang bawaannya masing-masing. Sebelum pergi, Hugh mengkremasi jasad Glenn yang di dalam mobil dengan cara membakarnya. Setelah selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Karena itu satu-satunya cara untuk meminimalkan suara dibanding dengan menggunakan mobil.
Saat di perjalanan, Nenek Lin yang menderita penyakit asma pun terlihat kelelahan berjalan dan hendak pingsan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak hingga Nenek Lin pulih. Jude yang melihat area sekitar dengan teropong miliknya menemukan bahwa ada rumah yang tak jauh dari lokasi mereka berada. Mereka pun langsung berjalan mencari rumah tersebut. Malam hari pun tiba. Mereka pun sampai di rumah tersebut. Terlihat rumah itu dikelilingi oleh pagar yang tinggi dan di atasnya terdapat lampu dan lonceng. Beberapa saat kemudian, seorang nenek keluar dengan membawa senjata. Namun dengan bodohnya si nenek mengeluarkan suara yang memicu para peps untuk memangsanya. Kemudian mereka menemukan jalan lain untuk masuk ke rumah tersebut, yaitu sebuah terowongan kecil dengan panjang sekitar 10 meter. Kemudian Hugh masuk terlebih dahulu untuk mengecek keadaan sekitar. Dirasa sudah aman, Hugh lalu meminta keluarganya untuk masuk melalui terowongan tadi. Saat di tengah terowongan, Jude dihadang seekor ular derik. Suara ular derik itu pun memicu peps untuk memangsanya. Kelly yang ada di belakang tak luput menjadi sasaran para peps. Kakinya pun digigit oleh para peps. Melihat keluarganya dalam bahaya, Hugh langsung menyalakan mesin pemotong rumput yang ada di sana. Kemudian para peps tersebut masuk ke dalam mesin pemotong rumput dan hancur terpotong-potong. Setelahnya mereka semua masuk ke dalam rumah dan berusaha mengobati luka Kelly. Di sana mereka bisa hidup dengan tenang untuk sementara waktu. Ellie yang berada di kamar mencoba menghubungi Rob. Ternyata di sana Rob sedang mengalami kebakaran dan orang tuanya pun telah tewas semua. Tak lama panggilan mereka pun terputus. Pagi hari pun tiba. Luka yang dialami Kelly terlihat semakin parah. Dibutuhkan sebuah antibiotik untuk mengobati lukanya. Karena jika tidak, infeksi pada luka Kelly akan semakin parah dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Karena di rumah itu tidak ada antibiotik yang dimaksud, mereka pun harus pergi ke kota untuk pergi ke apotek. Dan yang akan pergi ke kota yaitu Ellie dan ayahnya. Mereka berdua pun pergi. Terlihat banyak sekali peps yang bergelantungan di kabel listrik. Alhasil mereka pun harus membuka pintu dengan sangat pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. Saat di perjalanan, mereka menemukan dua orang yang telah mati. Terlihat ada luka sabetan di lehernya. Dan terdapat tulisan pada kertas yang dapat disimpulkan bahwa mayat itu terbunuh karena ulah manusia. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Hal yang tak diduga, muncul seorang yang tak dikenal memperhatikan mereka. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah apotek di perkotaan. Karena pintunya dikunci, mereka pun masuk lewat pintu belakang. Di dalam mereka melihat banyak sekali mayat dengan kondisi habis dimakan dan menimbulkan bau yang sangat tidak enak. Sementara di luar pria misterius itu masih memantau mereka. Dan akhirnya Hugh pun berhasil menemukan obat yang dimaksud lalu mengambil semua yang dibutuhkan. Di antara mayat-mayat tadi, ternyata ada beberapa mayat yang digunakan para peps untuk menanamkan telur mereka untuk berkembang biak. Hal yang tak diduga, salah satu telur peps memuncratkan cairan telur ke wajah Ellie. Ellie pun bersin dan mengundang para peps berdatangan. Mereka pun membakar sebuah kain pel untuk memicu alat pemadam api dapat menyala dan membunyikan alarm. Setelah keluar dari apotek,
Mereka dihampiri oleh orang aneh yang dari tadi mengintai mereka. Pria aneh itu pun menunjukkan tulisan pada buku yang bertuliskan bahwa pria itu adalah seorang pendeta dan mengajak mereka bergabung ke jemaah sunyinya. Namun karena terlihat aneh, mereka pun menolak tawaran pria itu dengan sopan. Mereka pun tiba di rumah. Kelly langsung membalur antibiotik itu ke lukanya. Kemudian Ellie memberitahu ayahnya bahwa dia mendapatkan informasi dari para pelintas bahwa para peps tidak tahan terhadap udara yang dingin. Tak lama kemudian, pendeta itu pun datang dengan membawa para pengikutnya. Lalu Hook keluar untuk menghampiri mereka. Dan pendeta itu pun kembali mengajak mereka untuk bergabung. Dengan tegas, Hook pun menolak dengan menuliskan tulisan di buku pendeta tersebut. Setelahnya, pendeta itu pun dengan tidak sopan menuliskan bahwa gadis itu subur. Dapat disimpulkan bahwa gadis yang dimaksud adalah Kelly. Entah karena cantik atau masih perawan, atau ingin mencicipi surabi sempitnya, yang jelas mereka sangat menginginkan Ellie. Hook yang sangat emosi kembali dengan langsung menodongkan senjatanya. Lalu, pendeta itu langsung menuliskan sesuatu. Dan ternyata tulisan itu sama dengan tulisan pada mayat yang ditemukan Kelly dan ayahnya tempo lalu. Mungkin mayat itu dibunuh karena menolak ajakan mereka untuk bergabung. Malamnya saat hendak tidur, Ellie mendapatkan pesan dari Rob, dan ternyata Rob masih hidup. Kemudian Rob memberitahu bahwa dia sedang dalam perjalanan ke utara untuk mencari tempat yang aman. Saat ingin membalasnya, Ellie kehilangan sinyal dan pesannya pun tidak terkirim. Saat semua orang tertidur, di luar terjadi hujan petir yang besar. Hook yang terbangun karena merasa ada orang di luar meminta Ellie untuk membangunkan semuanya untuk berjaga-jaga. Dan ternyata ada gadis kecil di luar yang seperti mencari tempat perlindungan. Kemudian mereka mempersilahkan gadis itu masuk. Di kamarnya, Ellie terbangun karena melihat ada sesuatu di jendelanya. Setelah dicek, ternyata ada handphone tertempel di jendela yang entah milik siapa. Kemudian jaket gadis itu dibuka dan ternyata banyak sekali handphone terpasang di tubuhnya. Dan tiba-tiba semua handphone berdering membunyikan alarm. Sontak suara itu pun mengundang para peps untuk masuk ke dalam. Mereka lalu memasukkan handphone itu ke dalam baskom berisi air. Namun karena handphone yang di luar terus berbunyi, Hook dan Jude pun langsung berusaha menutupi jendela yang rusak dan meminta yang lain untuk pergi ke basement. Dan ternyata kelompok sesat pendeta itu sudah berada di basement dan langsung mencoba membawa Ellie. Nenek Lynn yang berusaha mengejar Ellie yang dibawa mereka dengan terpaksa mengorbankan dirinya agar dimakan bersama kelompok sesat tersebut dengan berteriak. Si pendeta sesat yang baru muncul langsung menyandra Ellie dan membawanya. Hook dan Kelly yang melihat itu pun hanya bisa diam. Namun saat mereka lengah, dengan barbarnya Kelly dan Hook langsung menghantam mereka dengan senjata seadanya. Setelah keluarga Ellie berhasil mengalahkan mereka semua, mereka pun pergi dan meninggalkan ibu dan anak sesat yang tadi. Keesokan harinya mereka pun berangkat ke arah utara menuju tempat aman yang telah ditentukan. Ketika beristirahat, Ellie akhirnya kembali mendapatkan sinyal dan mendapat pesan dari Rob. Adegan memperlihatkan Peps yang terbang ke arah bangkai anjing yang telah dipenuhi telur-telur Peps.
Dan tiba-tiba anak panah tepat mengenai tubuh Peps tersebut. Dan ternyata itu anak panah yang berasal dari Rob. Terlihat Ellie dan Rob sudah bergabung dengan para pengungsi di tempat perlindungan di daerah utara. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share agar saya selalu bersemangat membuat video untuk para pecinta film. Saya Chris bersama semua kru yang berjumlah 1 orang mengucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa di video selanjutnya.